Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ngobraser, Sobat Mentas, dan Sobat Pantas. Selamat datang di Pantas ke seri ke-8. Pantas pendampingan terikhlas. Oke, tamu kita ada dua komunitas penggerak, yaitu Buana M16 dan juga OKOC Andalan. Oke, nah kita lihat nih dulu ya. Kita lihat, oh ya, sebelum kita mulai saya mau jawabin ini dulu nih. Win, kebanyakan, kepotong nih. Oke, dari Ibu Ros Tangerang. Ibu Ros nanyanya pakai apa ya? Smart people. Waalaikumsalam. Ibnu Magelang. Keren Ibnu. Mas Ibnu. Gozali Kang Zali. Oke. Pertanyaannya nih. Ntar ya. Karena nggak kelihatan sini. Minta doanya untuk, bukan pertanyaan, keluarga saya yang sedang sakit sekeluarga untuk diangkat sakitnya, karena saya tulang punggung keluarga dan memang saat ini saya ingin sekali dapat usaha yang jelas, karena saya saat ini hanya buruh pabrik dengan gaji yang pas-pasan. Saya juga gaptek, tapi punya keterampilan merangkai mote-mote untuk buat tas, dompet dan lain-lain. Minta doanya ya Pak. Ibu Ros Tangerang. Salah satu kewajiban sesama umat adalah saling mendoakan. Mendoakan kekuatan, mendoakan kesabaran, mendoakan keikhlasan, mendoakan perluasan rezeki, mendoakan ketabahan, kesembuhan, kesehatan. Insya Allah, amin. Allah dengar doanya Ibu Ros dan segera gabung dengan OKOC. Mau Andalan boleh, mau Buana M16 boleh. Kenapa? Keahlian atau keterampilan merangkai mote-mote. Oh, mohon maaf, terjeda barusan ya. Sebentar, saya ganti switch wifi dulu deh ya. Bentar. Oke, barusan switch wifi, mudah-mudahan switch itu lah, ganti wifi ya. Mudah-mudahan ini lebih stabil. Oke, jadi sekali lagi Bu Ros daftar di okoce.net. Supaya apa? Supaya bisa tergabung dengan komunitas-komunitas, berkumpul dengan para teman-teman yang sudah mulai duluan usahanya. Udah itu pelan demi perlahan ikut pelatihan dan ikut pendampingan supaya terwujud usahanya dan juga bisa didampingi terus untuk tumbuh kembang usahanya. Ciptakan keterampilan itu mendatangkan penghasilan. Penghasilan itu sama dengan menciptakan lapangan kerja untuk diri sendiri. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Allah angkat semua penyakitnya dan Allah angkat juga dosa-dosanya. Hapuskan maksudnya. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, nih tamu kita nih. Ada Bang Jali ganteng, ada Mbak Irma keren. Oke. Kayaknya mereka udah ada di sini. Udah ada belum ya? Kita lihat apakah sudah ada. Oke. Irma udah, Bang
Bang Gojali Ajis. Namanya kayak suaminya Winnie. Halo, Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suara? Ya, lebih jelas. Jelas. Keren. Lebih jelas Bang dan Jali. kelihatan lebih keren, Prof. Masya Allah. Bang Jali, di mana nih? Hah? Lagi di Danau Sunter kita. Kita di anggota UMKM kita. Aku OC Buana M16 di Danau Sunter. Ditunjukin mana tuh UMKM-nya? Wah, keren. Termasuk UMKM-nya. Eh, Masuk perahu-perahunya, Ini kita. Jadi ada perahunya, jadi ada. Kedengeran suaranya. Oke. Makasih Bang Jali sama Mbak Irma udah meluangkan waktu. Kita mulai dengan perkenalan singkat aja ya. Perkenalan singkat pribadinya. Udah itu terus mengenai komunitasnya sedikit aja. Habis itu terus kita ngobrol-ngobrol. Ya, jadi tapi sebelum perkenalan objektif dari Pantas nih, pendampingan terikhlas itu saya sampaikan kembali karena ini baru episode ke-8 jadi belum terlalu banyak orang yang ngeh ya, yang ingat. Jadi Pantas ini adalah salah satu acara melalui live IG di mana yang hadir itu adalah para pendamping-pendamping dari komunitas. Ya, jadi komunitasnya muncul dan pendampingnya juga muncul dan saling kenal. Karena biasanya apa? Fokus di UMKM-nya terus tidak bersilaturahmi. Gitu Bang Jali. Nah, ya. Jadi saling kenal satu. Berikutnya cerita gimana mulainya kok bisa jadi pendamping UMKM ya. UMKM apa artinya? Bukan mikro kecil menengah, bukan. Tapi usaha maju kelas miliaran. Kelas miliaran. Bang Jali harus kelas miliaran nih. Kalau yang mindset kita mesti miliaran, Prof. Mindsetnya mesti miliaran. Betul. Amin ya robbal alamin. Amin. Jadi cerita gimana mulainya supaya memberi inspirasi kepada teman-teman yang lain. Oh, ternyata pendamping usaha itu mantap banget. Dunia dapat, akhirat juga dapat. Nah, itu inspirasi yang lain-lainnya. Nah, berikutnya adalah ajak ya, objektifnya adalah mengajak orang lain untuk gabung menjadi pendamping dimanapun, di Andalan boleh, di Buana boleh, untuk menjadi pendamping usaha, karena pendamping usaha itu adalah mata rantai penting dalam menumbuh kembangkan jumlah usaha maju kelas miliaran. Amin ya robbal alamin. Udah itu terakhir sekali. Nah, baru kita diskusi tanya jawab ya. Tanya jawab habis itu ditutup oleh teman-teman dari komunitas. Nah, yang hadir di sini nih orang-orangnya, tamu-tamunya udah pantas. Nah, udah pantas. Kalau kita bilangnya pendampingan terikhlas atau pendamping ikhlas. Nah, kita mulai perkenalan dari cewek dulu ya. Oke? Benar. Setuju, Prof. Mbak Irma, silakan. Oke, silakan. Barusan loading. Sekarang udah mantap. Oh, berarti bener ya. Bener. Nggak, takutnya dari saya nih, Prof, sinyalnya.
Oke, kalau gitu mau dimulai dari saya. Izin duluan ya Pak Gozali. Salam kenal nih Nah, sebelumnya Pak Gozali. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Prof. Indra, Pak Gozali, dan juga ini teman-teman pasti ini dari OKOC ya, dari semua penggerak. Perkenalkan saya Irma Lia Mutiarani, saya biasa dipanggil Irma. Saat ini saya menjabat sebagai Ketua OKOC Andalan Business Academy. Nah, di OKOC Andalan itu kita biasanya sebutnya singkatannya OOA. Di situ kita ada sebutan nih coach khusus prof. jadi ini nih. Jadi ke bawah itu sebutannya coach gitu ya, prof ya. Nah, saya ingin itu pribadi saya untuk singkatnya saja kok prof. Untuk saat ini saya juga bekerja nih prof, bekerja di sebuah perusahaan jasa layanan konsultan bisnis. Itu saya bersama Coach Reni Fitriani. Beliau itu founder dari OKOC Andalan. Seperti itu. Nah, di sini saya akan sedikit highlight awal didirikannya dari OKOC Andalan itu sendiri ya, Coach, Prof ya. Prof, izin ya kalau saya suka keceplosan manggil coach nih. Kayaknya lebih familiar tuh coach nih. Aman, Dibanding bro. Aman ya. Asal jangan dipanggil Mbak aja, Mbak gitu. Oh, oke. Kalau dipanggil takutnya abang. Oke, untuk OKOC Andalan ini didirikan pada waktu awal-awal pandemi nih, Prof. Waktu itu saya diajak oleh Coach Reni untuk membantu beliau untuk mendirikan sebuah komunitas gitu. Nah, sebelumnya saya juga belum tahu nih OKOC Andalan itu apa. Yang saya tahu pun itu hanya OKOC, tahunya didirikan oleh Pak Sandi gitu aja gitu kan. Ternyata ini tuh gerakan sosial untuk menciptakan lapangan kerja di mana banyak teman-teman UMKM seperti itu. Nah, dari situ saya juga kan belum terlalu tahu itu tentang dunia UMKM ya, Prof ya. Karena sebelumnya saya tahunya dunia pekerjaan, dunia perkantoran seperti itu gitu. Akhirnya saya diajak, saya belajar di situ, jadi banyak kenalan dari berbagai daerah, berbagai provinsi, dari yang awalnya hanya puluhan, ratusan, sekarang alhamdulillah member dari OKOC Andalan sendiri sudah mencapai lebih dari 2.000 anggota. Alhamdulillah. Iya, dan itu memang alhamdulillahnya itu pergerakannya cepat sekali, Prof, untuk di OKOC Andalan sendiri gitu. Nah, kenapa kita ada nama Business Academy? Nah, kita mau fokus juga selain ke sosial, kita juga mau lebih ke trainernya. Jadi teman-teman UMKM nggak cuma untuk ke sosial, tapi kita juga kan teman-teman UMKM diharapkan untuk bisa naik level ya, Coach ya. Jadi sebagai pionir akademi wirausaha yang berfokus kepada peningkatan level berwirausaha seperti itu. Nah, di OA ini kita fokusnya di apa aja sih? Kita fokusnya di pelatihan dan pendampingan seperti itu. Nah, pelatihannya seperti apa? Nah, banyak juga nih ya teman-teman UMKM kan ada yang belum tahu perizinan seperti itu ya, Prof. Ya, awalnya saya juga tahunya hanya jualan, nggak tahunya itu ternyata jualan juga kan kita butuh perizinan, minimal perizinan NIB gitu ya, Prof. Ya. Nah, dari situ saya tahu kenapa penting sekali perizinan, dimulai dari NIB. Jadi itu hal sepele tapi ternyata dampaknya itu panjang ya, Prof ya. Jadi dari NIB itu bisa bikin perizinan PURT, haki, halal seperti itu. Jadi kalau saya sih bersyukur sekali mengenal OKOC Andalan ini gitu kan. Nah, selain itu, visi dari OKOC Andalan itu apa aja sih? Jadi menjadi pusat pelatihan dan pendampingan wirausaha, dan juga minimal satu daerah, satu kabupaten memiliki usaha satu bisnis bersama gitu, yang baru gitu, Coach. Nah, alhamdulillahnya lagi di OKOC Andalan dari 34 provinsi kita sudah mempunyai sudah ada member itu di 31 provinsi nih, Coach. Alhamdulillahnya dari kurang lebih 2.000 member OKOC Andalan gitu. Jadi yang saya cek nih di websitenya yang belum ada anggotanya, mungkin kan terlalu jauh ya, Coach. Itu di daerah Papua Barat. Itu belum ada member. Tapi insya Allah makin kesini kan makin menambah ya, Coach ya. Pastikan kita suka ada kegiatan ya, apalagi suka ada kegiatan sertifikasi mentor. Seperti itu. Nah, ini insya Allah
kita akan buka lagi untuk sertifikasi mental batch 6 insya Allah soon. Gitu. Amin ya rabbal alamin. Amin. Misi dari OKOC Andalan Bisnis Academy apa aja sih? Pasti biasanya suka ada yang tanya ya. Itu pasti membantu masyarakat untuk meningkatkan atau menyalurkan skillnya nih. Selanjutnya juga bekerja sama dengan para stakeholder untuk membantu para pelaku usaha. Seperti itu. Bentar ya Prof, minum dulu. Nggak apa-apa, kalau mau jeda dulu gantian. Boleh sekarang mungkin Pak Gozali, takutnya nanti bosan kelamaan saya mulu yang ngomong. Silakan Pak Gozali. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bang. Saya Gozali Aziz dari Buana OKOC M16. Kenapa dibilang Buana OKOC M16? Karena kita memang mulainya itu dari Jalan Melawai nomor 16. Disangkanya adalah itu senjatanya dari Inggris, M16 katanya, atau senjata dari Amerika. Bukan, ini memang dari Melawai, Jalan Melawai M16, Melawai 16, di mana anggota saya ada dari 45 orang, sekarang alhamdulillah menjadi 180 orang. Kita sudah ada di 8 provinsi, di mana 8 provinsi itu kita ada di Aceh, ada di Lampung, ada di beberapa area yang memang di Sumatera dan juga di Kalimantan. Dan tentunya divisi kita adalah simple, yaitu adalah bagaimana kita sebagai basic orang Islam adalah mengatakan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah berguna bagi manusia orang lain. Itulah OKOC yang kita bawa, yang bagaimana ukuran silaturahmi yang tadi Prof bilang, Coach bilang, bahwa mesti bersinergi ini. Dari 1 orang menjadi 2, menjadi 3, dan terus bagaimana kekurangan dan kelebihan kita saling mengisi. Bahwa OKOC kita adalah mindset. Mindset dari kecil, semua yang besar itu dimulai dari yang kecil. Dan bagaimana kegagalan itu bukanlah suatu kegagalan, tapi suatu motivasi bagaimana kita bisa mengembangkan diri kita sendiri dan selalu mengintrospeksi diri kita sendiri untuk terus berkenalan dan terus berkembang, di mana kita fokus juga 70% di kuliner dan 30% itu ada di fashion dan juga ada di barang-barang seperti handicraft. Bagaimana kita mencintai negeri kita sendiri yang ribuan pulau, yang bagaimana negara paling terkaya di dunia, tapi yang dibutuhkan adalah mindset, kalau kata Prof. Apa yang kita punya, kalau kita kaya tapi mindsetnya tidak ada, itu sama aja nol. Sama aja kita kaya tapi kita tidak punya merasa memiliki. Jadi Buana OKOC M16 itu kita bekerja sama dengan Dewan Pembina kita adalah Babi Idin, Ketua DAS, Aliran Sungai, dan juga Bang Bim Benyamin, dan juga penasihat kami Ali Marzuki, dan juga anggota-anggota ada Mas Oi dan juga Mbak Eni yang terus bergerak. Kita bagaimana memperkenalkan silaturahmi kita terus, Coach, untuk belajar dan mengenal bagaimana kita caranya belajar untuk ngiri. Bagaimana ngirinya itu bisa mereka maju, majunya itu kita tanya, kenapa mereka bisa maju? Kalaupun kita bisa sharing, kenapa kita bisa? Kita sharing. Karena memang keunikan kita adalah diversity. Ya, itu adalah yang berbeda-beda, tapi kita mencintai negeri kita, negeri Indonesia. Itu aja dari Buana OKOC M16. Tetap semangat, apalagi ada Prof, ada Coach. Jangan patah semangat.
It's only a beginning. Dan terus kita majukan bangsa kita, bangsa Indonesia. Amin Assalamualaikum ya rabbal warahmatullahi alamin. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sedikit background nih buat teman-teman yang belum pernah kenal. Kalau M16 ini atau Jalan Melawe 16 ini adalah tempat di mana OKOC lahir tahun 2016. Ini Alhamdulillah. tempatnya nih. Ya. Ya, jadi di tempatnya Bang Jali ini di Blok M tepatnya itu pelatihan pertama kali OKOC itu ada di Jalan Melawai 16. Nah, maka itu ini tempat bersejarah nih, M16. Terima kasih. M16. Tapi tanpa Nah, terus dan tanpa semangat itu adalah tempat. Tapi yang terpenting adalah sekarang ini kita terus berkembang. Benar, Coach? amin, amin. Nah, bagi yang ngelihat Bang Jali ada mirip-miripnya dikit sama Mpok Nur, benar, karena Bang Jali dan Mpok Nur kakak adik. Ya, Mpok Nurnya istrinya Bang Sandi. Amin, amin. Ya. Berarti Mana yang lu adiknya ya? iya ya. Alhamdulillah. Ini Alhamdulillah. Bang Jali ini adiknya Mpok Nur. Ya. Jadi dia semangat nih menjalankan OKOC Buana M16 di tempat bersejarah, dan dia terus mengembangkan, udah di 8 provinsi ya. Coba tadi dilihat apa aja tuh provinsinya. Provinsinya itu ada di Aceh, Lampung, ada di Jogja, dan juga kita ada di Makassar, Palembang, Jawa Tengah. Ya. Jadi memang yang, dan juga kita di Jakarta dan Bekasi. Kita memang memantapkan yang skop untuk kita jangkau sebelum kita memantapkan keluar yang, dan kita belajar dengan OKOC yang lain. Keren. Nah, jadi kenapa ada acara ini? Supaya pertama Mbak Irma sama Bang Jali udah pernah kenalan belum sebelumnya? Belum ya? Inilah. Belum. Senang sekali kenalan dengan Mbak Irma, makanya itulah gunanya silaturahmi. OKOC untuk menjadi miliar. Karena apa ya, waktu itu pas ada sosialisasi ya, kalau nggak salah pas di 2021, kalau nggak salah di kantor OKOC yang datang itu Bu Eni. Jadi saya kenalan sama Bu Eni. Ya, terus pas itu yang di kantor itu yang di kantor OKOC. Kemudian yang di Resort Kinasih. Nah, itu yang datang mahasiswa dari Universitas Juanda, itu katanya dari OKOC Buana ya, 2 orang. Nah, ternyata mahasiswa itu dari Unida itu tempat saya dulu kuliah, jadi ketemu sama adik kelas jadinya. Keren. Oke. Nah, tadi kan udah cerita sedikit tuh latar belakangnya dan seterusnya ya. Nah, sampai sekarang nih, apa sih yang membuat Mbak Irma, Bang Jali itu ngerjain ini secara sukarela, alias nggak ada cuannya tuh nggak ada gitu ya? Aduh, dibayar. Itu pertanyaan yang sangat Coach. Mau kita serahkan yang perempuan dulu, Bu. boleh Bang Jali. Saya manggilnya Bang Jali nih ya. biar lebih akrab. Kalau saya pribadi ya, Prof, dari dulu seneng sih. Kenapa? Karena memang saya orang Betawi, dipanggilnya memang Bang Jali katanya. Oh, oke. Iya. Iya, kalau saya pribadi saya seneng sharing, Prof, sama teman-teman gitu kan. Jadi pas diajak di OKOC pun saya nggak tahu kalau misalnya, maksudnya ya udah
mengalir aja gitu Prof. Jadi saya selain dapat ilmu, saya selain dapat jaringan, kan jadi nambah tuh temennya. Dadinya hanya ruang lingkupnya Jabodetabek misalnya, tahunya sampai sekarang udah di luar provinsi, kan saya sudah dikenal jadinya di Sumut, di Sumsel, di Bali, di Aceh gitu kan. Jadi saya udah terkenal gitu. Nah itu kenapa bilang kenapa sih mau gitu kan? Ya emang di awalnya dari hati ya Prof. Itu semuanya berarti kan dari hati. Mau nggak nih kita bareng-bareng di UMKM gitu kan? Kita bantu UMKM seperti itu. Ya alhamdulillah. Jadi nambah persaudaraan gitu ya Bang Jali ya. Gitu. Ya, Jadi bukan masalah mikirin cuannya sih Prof. Mungkin kalau cuan ya itu mah emang udah ada rezekinya lah, memang udah ditentukan sama Allah. Tapi gimana caranya cuan itu juga nanti akan datang sendiri gitu. Kalau saya pribadi gitu, Prof. ya. Oke, keren keren. Gimana Nah, Bang Jali? ya, alhamdulillah saya menyambungkan dari Bu Irma. Kalau kami Buana OKOC M16 adalah kesatuan. Tidak terdiri dari saya, tapi dari teamwork, yaitu tim yang dimana self awareness. Kita punya self awareness, bagaimana kita bisa melihat teman-teman ini mempunyai kelebihan UMKM yang sangat luar biasa, yang tidak bisa di mana nenek moyang kita adalah pelaut, bukan penerbang ya. Ingat, jadi kita punya negara itu ratus kepulauan, jadi itu kita bisa diversity-nya, kita di mana melihat adalah Buana OKOC 16 itu mempunyai motivasi untuk silaturahmi. Silaturahmi apa ya? Adalah menambah rezeki, menolak bala, Ya, betul. dan juga kita menambah kawan yang banyak untuk mengetahui bagaimana kita bisa semuanya itu dianjurkan untuk saling mengenal, untuk saling kita mengevaluasi diri. Disitulah kita melihat bahwa nggak jauh-jauh semuanya itu, kalau kita mau berusaha, pasti semuanya akan bisa dan akan datang. Jadi kita tidak bisa sendiri, tapi kita ada kaki kita ada pikiran kita, akal kita dikasih, dan kita bergerak bersama-sama dengan anggota-anggota Buana OKOC M16 terus bisa menjadi snowball atau terus bergulir dari kecil terus dan bisa terus berkolaborasi dengan yang lain. Cuan itu jangan khawatir karena Allah sudah akan menjamin kalau kita bisa memberikan manfaat untuk diri kita sendiri dan tentunya bisa memberikan manfaat untuk orang lain, dan itu tidak akan tertukar saudara-saudara sekalian, di mana ada Betul, setuju Bang Jali. kita. Takdir. Udah kayak orasi aja lu Jal. Ada Orasi, info ya. nih, Jangan kita memberikan semangat. Oke, betul. Ini ada Mpok Aji J nih, ada Aji J. Terus ada Aji J. Amira, ada Ade, ada Mpok. Lengkap nih, kasih dukungan buat Bang Jali nih. Ya. Mereka juga memberikan dukungan. Kakak Ade itu memberikan dukungan yang kuat juga buat kita dari Prof sendiri, yang memberikan inspirasi bahwa Melawai M16 itu menjadi pertama yang memberikan pelatihan, dan itu menjadikan motivasi buat saya dan semua saudara-saudara, dan juga dorongan dari saudara-saudara dan kawan-kawan teman-teman semua UMKM yang sekarang bagaimana banyak ditiru, menjadikan dampak yang positif. Sekarang ini kita bukan melihat hal besar, tapi melihat hal yang kecil untuk menjadi besar. Begitu kira-kiranya, Prof. Tuh, Ja. Aji J tulis, keluarga kompak semangat. Amira juga tulis semangat. Harus kompak. Saya nge-freeze nih Prof di Bang Jali. Sinyalnya.
Bang Jali sinyalnya ketiup angin di Sunter kan banyak angin Oh di sana. iya, banyak angin, iya. Ah, iya iya iya. Coba kita tunggu. Putus malah. Ya udah. Oh, putus, Sebentar, iya. sebentar lagi diundang lagi ya supaya dikasih kesempatan waktu untuk menstabilkan jaringan. Mungkin Mm-mm. mendekati air, tapi jangan masuk ke dalam air aja. Ya, jadi mendekati air biar signalnya lebih keren. Oke, atau pindah-pindah dikit. Kadang-kadang kalau di luar itu signal itu suka gitu lari-lari. Iya, betul. Oke, Betul, ini ada Prof. laundry juga. Wah, terus ada Semangat menjalankan perubahan. Oke, iya, semangat. semangat. Ada Ari Anahumed, ada Hendy Moksen, ada Dini Pratiwi, ada Dini Amelia dari Depok. Ada siapa lagi nih? Hmm, scroll ke atasnya udah kebanyakan. Oke, nah saya mau Iya. nanya nih, saya mau nanya, kalau misalnya nih, misalnya saya lagi mikir-mikir nih, atau malah nggak kepikiran untuk jadi pendamping usaha atau gabung OKOC andalan. Coba, sayanya dikasih pitching, bisa nggak sama Mbak Hmm, Irma nih? aduh, soalnya Pitching yang di dong deh, depan saya, di, Hah? profesor nih. Bingung nih mau pitchingnya. Mau dianggap biasa aja gimana nih? Biasanya sih gini, Prof. Sharing aja dulu ya, Prof ya. Karena mungkin teman-teman Iya, teman-teman saya sendiri, teman-teman deket yang tadi ya taunya hanya saya jualan, terus kan jadi saya kan suka up ke sosmed ya, di flyer itu kan. Apa sih OKOC andalan? OKOC dia taunya. Apa sih OKOC? Nah, saya jelasin gini gini gini. Itu tuh apa gerakan sosial untuk menciptakan lapangan kerja tapi untuk UMKM. Nah, mereka tahu sih UMKM. Taunya UMKM itu ya jualan gitu kan. Nah, itu maksudnya ngapain tuh katanya? Gini, kalau misalnya usaha jualan, misalnya bikin snack, minuman, itu udah punya izinnya belum? Belum, karena nggak tahu. Yuk gabung di OKOC Andalan. Kita bantu untuk perizinannya minimal NIB. Apa itu NIB? Pasti pertanyaan kan panjang ya Coach ya. Jadi kita kasih dari yang tersimpel dulu gitu kan. Apa sih itu NIB itu? Nomor izin berusaha. Jadi setiap usaha kita harus daftarkan gitu. Gunanya apa? Nah, setelah NIB nanti ada UMK. Tapi kan sekarang memang UMK sudah tidak ada ya untuk di OXS gitu ya Coach. Karena nanti kalau mau ngurus ke perizinan yang lain kayak haki, merek, halal, itu pasti ditanyakan NIB. Oh gitu, gitu kan. Iya. Oh soalnya taunya ya jualan aja, taunya kalau lagi ada bazar ya udah bazar aja gitu. Biasanya justru yang teman-teman kayak gitu mereka lebih tahu saya bilang gitu kan. Awalnya juga saya taunya hanya seperti itu. Biasanya dari yang ini untuk yang pemula ya Prof ya. Jadi saya cerita teman tuh yang dari yang pemula seperti itu beda sama teman-teman yang udah misalnya udah ada NIB atau UMK. Nah, mereka mungkin butuh perizinan kayak kemarin kita ada sosialisasi untuk pendaftaran haki gratis nih yang bekerja sama dengan ISG Consulting. Nah, di situ banyak alhamdulillah sih banyak peserta juga yang mereka juga butuh usahanya itu untuk dihakikan gitu loh, Coach. Nah, pasti kan bertanya, apa aja sih syaratnya untuk bisa daftar haki? Nah, salah satunya itu ada NIB dan UMK. Jadi makanya dari hal yang terkecil pun kita perizinan sudah harus punya. Karena kalau pendaftaran haki sendiri, kita kalau sengaja gitu ya, Prof, itu kan menggunakan budget. Nah, kebetulan OKOC Andalan memang bekerja sama dengan ISG Consulting itu pendaftaran hakinya gratis gitu. Nah, pasti banyak bertanya apa aja nih gitu, apa aja yang dibutuhkan. Nah, itu jadi kita kasih tahu apa saja tuh yang dibutuhkan persyaratannya. Jadi seperti itu sih Prof. Jadi kalau sengaja pitching nih sama Prof saya bingung. Jadi saya sharing pengalaman pribadi dan teman-teman terdekat apa sih OKOC gitu. Kenapa kok OKOC gitu. Pertanyaan pada gitu semua sih Prof. Oh, jadi seperti itu ya. Jadi kalau yang udah tahu sekarang,
Oh, jadi kan karena saya juga kan suka ngisi webinar gitu ya, Prof ya. Terus ngisi sertifikasi mentor juga. Nah, itu apa sih sertifikasi mentor gitu kan? Oh, ini untuk mencetak mentor nih kalau mau ikutan sertifikasi mentor. Nah, syaratnya ya apa? Jadi syaratnya yang pertama itu harus punya usaha. Kalau mau jadi mentor itu minimal udah punya usaha, minimal jalan 3 tahun gitu. Berarti kan kalau sudah punya usaha minimal 3 tahun udah harus ada perizinannya, minimal yang NIB seperti itu. Gitu, Prof. Oke, keren. Ternyata panjang juga nih penjelasannya. Mau tanya nih sama Bang Jali Bang nih. Jali masuk nih, Ya, Prof. Bang Jali udah bisa dengar belum? ya. Bang Jali udah bisa dengar belum? Dengar, Prof. Bang Jali, kan dari 180 UMKM nih, Nah, ada yang jadi andalannya nggak nih? oh Jadi ada andalan andalan kita. Kita ada apa andalan. tuh? Andalan itu yang salah satunya adalah kita buat untuk bir peletok. Dia jadi bir peletok kita cukup terkenal, dan juga kita buat bambu. Jadi dari bambu itu kita buat ada kipas, meja, atau kita perkenalkan juga di dunia bahwa bambu kita itu handicraftnya juga bermacam-macam ya. Itu pelatihannya, dan juga kita punya bed rose, untuk sabun yang untuk kita bisa berendam dengan rasa flavor dari bunga-bunga. Itu pelatihan kita, dan juga kita juga membantu orang-orang Baduy. Orang-orang Baduy di pelosok-pelosok, bagaimana rumah-rumahnya kita perhatikan, dan juga kita bantu ke mereka untuk melihat UMKM mereka di sana. Dan juga kita masuk ke dalam pelosok-pelosok kearifan lokal juga. Ya, salah satunya kita membantu anak yatim, itu sosialnya, dan juga membuat kopi ya. Bagaimana kita untuk bisa kopi-kopi kita itu ada di Garut atau di kerjasama dengan PTSB untuk bisa dikembangkan dan diperkenalkan, bukan hanya kopi Brazil dan juga Starbucks, tapi Starbucks itu nggak ternyata ngambil kopinya juga dari kita, dari Indonesia, dari Riau, Jambi maupun Iya betul, dari Aceh ya. Yang saya tahu juga dari Aceh tuh yang utama tuh, Bang Jali tuh. Tahun itu kerjasama dengan Turki. Jadi kita mesti tahu juga sejarah bagaimana untuk menyintai UMKM ini adalah menyintai negara kita sendiri gitu loh. Dan kata Prof, kita mesti kompak dengan hati yang baik sama-sama. Kita kompak untuk saling belajar dan mengetahui kelemahan kita sendiri. Kelemahan kita sendiri untuk belajar mengetahui kelebihan orang lain. Bagaimana kelebihan orang lain itu untuk kita bisa belajar dan kita menambah ilmu kita terus menerus sampai kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini kombinasi antara politisi dan ustadz ini. Bukan. saya cuman membantu secara mengobrol secara makronya. Mikronya adalah itu tadi ya, UMKM di kopi ya kan, dan kita pelatihan untuk bed rose. Waktu itu juga Pak Menteri ada memberikan sambutan, dan juga kita memberikan juga di Kota Tua, di mana di situ kita dengan bekerja sama dengan Kota Tua memperkenalkan juga untuk mencoba nanti ke depan jambore batik dan juga batik Jakarta untuk memperkenalkan kuliner-kuliner Indonesia. Itu yang perlu di yang dari kita Buana OKOC M16. Gitu Bang Indra, Prof. Mantap Bang Jali. Kalau boleh belajar dari kakek ipar saya.
Masya Allah. Mbak Irma, ini teman-teman pengen tahu nih, kalau misalnya pendampingan, sebenarnya seberapa sering sih atau apa aja yang dilakukan kalau lagi pendampingan oleh teman-teman OKOC Andalan? Biasanya gini coach, kalau yang biasa kita lakukan kalau misalnya setelah sertifikasi mentor itu bukan setelah ya, justru memang pas ada kegiatan sertifikasi mentor kita juga ada melakukan pendampingan. Nah jadi kita nggak mau ngelepas nih, jadi kita nggak cuma ikut sertifikasi mentor terus udah jadi mentor, udah selesai bye, enggak. Jadi selain yang teman-teman mentor yang pemula pun kita tetap dampingi. Biasanya biasanya sih mereka pada apa ya, chat 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 pribadi gitu ya coach ya, atau mungkin nanti yuk kita kita ketemu di mana kita dampingi gitu. Kita sambil diskusi juga kebutuhannya apa aja nih, kita mau bikin pelatihan hayu, kita pendampingan juga hayu, yuk kapan gitu kan didampingi gitu. Oke. Jadi emang teman-teman segala kebutuhannya itu muncul kalau dalam pendampingan ya. Jadi Betul. bisa ada masalah, terus dicarikan jalan keluarnya dan seterusnya ya. Kira-kira Betul. gitu ya. Iya, betul coach. Karena alhamdulillah sih dari batch kayak kan kita kegiatan sertifikasi mentor itu kan dari batch 1 sampai kemarin terakhir kan batch 5 ya Prof ya. Selain itu kan dari mentor-mentor itu juga banyak mentinya ya Prof ya. Nah menti-mentinya itu juga kan ada yang biasa suka japri mentornya. Jadi berkelanjutan gitu Prof. Jadi nggak putus sampai segitu gitu. Terus kalau misalnya setiap ada kegiatan kayak webinar apa selalu ngikut. Jadi tahu nih, yuk mau ikut kegiatan ini silahkan join. Jadi biar tidak ketinggalan info selalu update terus ya di sosmednya OKOC Andalan Official gitu. Oke, mantap. Bang Jali, Ya, kalau buat kami juga pendampingan itu sangat penting. Kita mendatangkan makanan-makanan kalau kuliner yang memang makanannya sangat enak, ya. Itu misalnya kita datangnya untuk Dengar makanan ini agak-agak berat ini Bang Jali. karena salah satunya kita kuliner dan dengan variasi-variasinya itu kita masukkan untuk di-upgrade. Kita masukkan ke restoran maupun ke mall-mall. Jadi kita berikan mereka itu tempat space, kita kerjasama dengan Eat and Eat di Gandaria City, di mall di Mega Mall di Bekasi, untuk mereka kita dampingkan, kita masukkan bahwa mereka itu, makanan mereka itu enak gitu, dan bisa dinikmati oleh orang banyak. Salah satunya juga kita masuk di kuliner yang di PIK, tapi itu masih kita pendampingan untuk sertifikasi halalnya, tapi masih untuk terus kita belajar untuk kita masukkan di tempat yang naik tingkat kelas yang lebih baik. Dan untuk handicraft itu kita masih terus dari kita punya grup ya untuk saling sharing, yaitu yang dari usaha kita bambu maupun dari makanan singkongnya ataupun dari batik-batik Bekasi, yang dari Bekasi ada, dan juga kita punya pakaian muslim yang quote-unquote memang banyak teman-teman juga mempunyai usaha yang sama di OKOC yang lain. Tapi pendampingan sangat penting, yaitu untuk kita belajar dan di Buana OKOC M16 ini perlu juga ada Bu Irma untuk bisa saling mendampingi, dan kita belajar dari Bu Irma juga dan berinteraksi dari Mbak Eni dan seluruh anggota dan juga seluruh pengurusnya. Begitu, Coach. mantap Bang Jali. Nah, untuk yang berikutnya nih, kita masih ada sekitar 10 menit nih ngobrol-ngobrol. Ya. Ya, nah jadi
Kalau event berikutnya apa nih? Event berikutnya dari Andalan maupun dari Buana. Ada event berikutnya nggak nih teman-teman yang mau ikutan gimana daftarnya? Ya, kalau mau Kalau daftar, dari silakan Bang Jali. nggak ngapain mau dulu deh. Saya mau dengar jadi saya Kalau event terdekat, planningnya sih insya Allah untuk sertifikasi mentor wirausaha batch 6 nih, Prof. Antara bulan Juli atau Agustus ya, Prof. Insya Allah. Karena kita kan juga harus prepare materi dan juga para mentor-mentornya, seperti itu. Nah, gimana caranya? Nanti stay tune terus ya di sosmednya OKOC Andalan Official. Nanti di situ ada bio-nya, tinggal diklik aja. Pokoknya scroll terus aja nih teman-teman kegiatan-kegiatan dari OKOC Andalan. Stay tune terus pokoknya. Bang Jali mau ikutan jadi mentor juga boleh. Bang Jali ikutan jadi mentor. ya, kalau Bang Jali sebentar ini memang kita langsung bergabung dengan perahu-perahu di sini. Jadi untuk Andalan Buana OKOC M16. Bang Jali jangan-jangan mau naik perahu nih. Sebentar, memang saya usaha perahu di sini, Bu. Oh. Jadi UMKM Buana OKOC 16 itu kita ada jambore, di mana jambore itu kita bekerja sama dengan nanti mengundang OKOC yang lain. Kita bisa pakai di Kemayoran, akan ada di Kemayoran atau dan di waktu itu kita pernah buat terakhir di Jakarta Timur. Tahun ini kita akan buat, kalau enggak di Jakarta, kita akan muter di daerah Jakarta, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, atau Jakarta Utara. Dan itu jambore itu kita akan adakan mengundang teman-teman OKOC yang lain untuk bisa berpartisipasi, untuk bersilaturahmi dan berkenalan juga saling semuanya untuk memperkenalkan produk-produknya. Dan kita juga akan mengundang juga mentor-mentor yang lain untuk bisa berinteraksi. Makanya stay tune juga di Buana OKOC M16. Bagaimana jambore itu nanti insya Allah menjadikan ajang silaturahmi ukuran kita semua. Rencana di Kemayoran, insya Allah di Kemayoran. kapan nih Bang Jali? Itu di bulan Desember atau antara Januari Februari lah. Kita ambil yang safe-nya karena kita nggak mau terburu-buru, tapi kita prepare yang well prepare gitu. Oke, mantap. Ini ada salam nih dari Ardan Syahreza. Bang Jali apa kabar katanya? Alhamdulillah rekan saya, selalu alhamdulillah. Yang penting pikiran sehat dan selalu senyum, silaturahmi berjalan terus. Hati senang di mana-mana pun ya, Bang Jali ya. Hati senang. Ini ada Kak Emma dari OKOC Forever dari Cirebon. Ada Kak Emma, ada Dini juga, Dini. Alhamdulillah. Oke, nah ini bagian terakhir dari Mbak Irma sama Bang Jali. Ada nggak yang mau ditanyain ke saya? Mudah-mudahan saya bisa jawab. Kalau nggak nanti mau disuruh jawab. Nah, Coach Reni suruh jawab. Nah. Oke, pertanyaan dari saya, gimana caranya Prof Indra tuh tetap konsisten nih, tetap konsisten juga nih untuk mendampingi teman-teman di OKOC, khususnya teman-teman UMKM mungkin yang pemulanya nih, Prof. Gimana nih mungkin tips-tipsnya nih untuk konsisten gitu loh, Prof. Oke. Pasti kan biasanya bosen ya, Prof ya, kalau ditanyain sama UMKM ya. Aduh, Prof, saya tuh bingung gini, dagangan saya tuh gini, usaha saya gini. Nah itu gimana caranya nih Prof untuk bisa konsisten tetap kita harus membantu para UMKM seperti itu, Prof. Oke, sekalian Bang Jali nanyanya biar nanti jawabnya sekalian.
bagaimana memberikan motivasi bahwa dari yang kecil mereka, usaha-usaha mereka ini bisa ada self esteem, kepercayaan diri gitu loh. Bahwa dalam masa pandemi seperti ini, apa yang kita bisa memberikan motivasi mereka bahwa UMKM itu adalah suatu ujung tombak ekonomi di dalam industri, home industry ataupun di sekitar lingkungan kita sendiri. Oke. Ini pertanyaannya kok susah-susah banget sih dua-duanya. Aduh, Nggak mungkin. nggak mungkin. Itu gampang sekali. Iya betul. Oke. Ya, yang pertama ya konsisten. Nah, kalau yang konsisten itu intinya gini, kita perlu punya kesadaran bahwa dalam hidup itu segala sesuatunya harus gerak. Ya, kalau kita berhenti bergerak, semuanya juga berhenti. Ya, misalnya kalau kita berdiam diri saja di rumah, ya kita nggak akan tambah silaturahminya, nggak akan tambah jejaringnya. Terus kalau kita nggak belajar sesuatu yang baru, bergerak untuk belajar, ya pengetahuan kita di situ-situ aja. Sedangkan orang pikirnya, oh kalau belajar itu harus perlu uang, harus daftar sekolah. Nah, ternyata belajar itu nggak harus di sekolah. Belajar itu nggak harus dari yang lebih tua. Belajar itu nggak harus dari yang lebih pinter. Belajar itu bisa bahkan dibayar, ya bahkan dibayar. Contoh, kalau kita belajar tentang suatu, tetapi kita caranya adalah menyampaikan, ya menyampaikan misalnya hadisnya jelas ya Bang Jali, apa tuh? Sampaikanlah walau satu ayat. Nah, ternyata agama Islam atau Rasulullah SAW itu tahu betul bahwa kalau kita menyampaikan sesuatu itu sebelum keluar dari mulut itu diproses di kepala. Ya, jadi dia nggak keluar gitu aja. Ada processingnya. Nah, jadi waktu kita processing itu kita belajar, baru kita menyampaikannya. Nah, kalau kita ketemu dengan orang setiap harinya, ya itu yang bayangin. Ada pertanyaan, ada jawaban. Begitu kita mau kasih jawaban, harus muter dulu nih otaknya nih, diproses nih. Diproses, habis itu belajar dari lagi. Dapat informasi dari teman-teman. Karena saya belum pernah ketemu misalnya ada satu pedagang bakso atau wirausaha bakso di Jakarta, di Jawa Tengah, Jawa Timur sama problemnya, beda-beda. Ya, problemnya selalu unik terhadap situasinya mereka, prosesnya gimana, waktunya seperti apa, tempatnya seperti apa. Jadi setiap kali ketemu orang itu selalu belajar sesuatu yang baru. Minimal belajar mengenai motivasi dia untuk bergerak, berusaha. Ya, kita dapetin motivasi. Istilahnya kita nih, kalau handphone lagi lobat gimana, Bang Jali? Supaya dia nggak lobat gimana caranya? Charge. Gimana coba? Kita charge. Iya, di charge. Nah, manusia cara nge-charge-nya macam-macam. Motivasinya cara nge-charge-nya macam-macam. Ketemu orang, dengerin orang, berinteraksi sama orang. Itu semuanya metode nge-charge. Jadi begitu kita ketemu nih, saya ketemu sama Mbak Irma, Bang Jali, wah langsung, wah kok bisa gitu ya?
ternyata lagi ada yang usaha perahu. Oh, ternyata ini adalah bagian dari timnya Super Key Consulting. Nah, itu kan saya dapat inspirasi tuh, dapat motivasi, dapat semangat, energinya disedot nih dari Mbak Irma sama Bang Jali, disedot energinya. Masukin ke sini dulu. Jadi itu ngecharge-nya dengan ketemu orang. Dan kalau ngecharge-nya ketemu orang, artinya apa? Kita bisa nggak istiqomah tiap hari ketemu orang? Bisa, karena kita pikirannya Bisa. tiap kali ketemu orang itu ngecharge, itu belajar, itu Betul. dapetin energi. Siapa yang nggak mau dapetin energi? Nah, maka itu kalau lagi lemes-lemes gitu, udah kita ketemu ngobrol sama orang supaya bisa didengar banyak orang. Gimana caranya? Live Instagram gitu ya. Jadi bisa yang lain bisa dengar, yang jauh bisa dengar, bukan yang datang aja. Nah, itu yang istiqomah ya. Nah, kalau misalnya Bang Jali bilang gimana caranya supaya bikin PD buat teman-teman di komunitas nih, caranya adalah bikin lingkaran-lingkaran, circle-circle orang-orang yang satu semangat, punya usaha, dan usahanya bertumbuh terus. Jadi gimana caranya? Bikin event sesering mungkin. Event itu harus pakai duit nggak? Nggak perlu. Enggak. Event itu seperti Instagram Live ini juga event. Ya, jadi setiap harinya selalu ada alasan. Yuk kita ngobrol. Gimana? Ngobrol lewat mana? Wah, susah nih, Bro. Ya udah kita cool wap aja. Cool wap, tahu kan cool wap? Cool wap itu kuliah lewat WhatsApp. Jadi di WhatsApp. WhatsApp itu bisa diblok, panggil orang. Misalnya siapa jadi narsumnya, nanti dia ngobrol. Ngetik aja, ngetik. Habis itu yang lainnya nimbrung. Nah, itu bisa menjadi sesuatu yang mudah, murah, terus sederhana untuk bikin orang ngumpul. Dan pasti bermanfaat ya, Prof. Iya, betul. Makin sering orang ngumpul, itu makin banyak informasi yang bertukaran gitu. Makin banyak informasi yang bertukaran, makin banyak komunikasi, makin banyak interaksi, ujungnya apa? Transaksi. Betul. Menambah juga sih energi jadi positif sih kok, Prof. Seperti itu. Betul. Jadi energi positif itu kita ambil dari setiap orang. Bukan berarti dia jadi lemes gitu ya. Orang yang kita ambil jadi lemes. Enggak. Iya. Jadi double-double. Iya. Jadi ada motivasi, benar, Prof. Jadi ada motivasi. Betul. Maka itu kita juga diajarin di agama Islam untuk berjamaah. Ya. Bukan cuma sholat yang berjamaah, makan juga harus berjamaah, rame-rame. Kenapa? Di dalam ketemu orang ada informasi, ada komunikasi, ada kolaborasi, ada aksi, ada interaksi, ujungnya transaksi itu nggak perlu uang ya. Iya, betul. Itu berbagi sedikit, dan ini kita udah kelebihan 4 menit. nggak kerasa ngomongnya kebanyakan. Bang Jalinya udah mental juga nih, Prof. Iya, betul. Dan kayaknya dia baterainya habis nih. Belum muncul-muncul lagi. Karena kita udah di penghujung waktu, saya ingin mudah-mudahan tadi sedikit memberikan gambaran gitu. Nambah insight sih, Prof, yang pasti. Masya Allah. Jadi istiqomah itu memang sesuatu yang berat. Tetapi kalau kita tahu setiap kali kita berinteraksi itu kita dapat energi, itu mau nggak mau kita istiqomah. Mau nggak mau kita nyari terus. Jadi kebutuhan. Ya, betul. Kita cari kebutuhannya apa, dan itulah yang kita bisa
lakukan setiap hari sampai orang-orang bilang ini nggak habis-habis baterainya nih, bukan nggak habis-habis baterainya, justru ngambil baterai dari orang lain gitu. Ya, jadi ngambil charge dari orang lain. Nah, terakhir nih kata-kata penutup dari OKOC Andalan dan Mbak Irma. Silakan. Oke, kalau dari saya gini, Prof. Bekerjalah dengan ikhlas, karena bekerja tanpa paksaan akan memberikan hasil yang maksimal. Mantap. Bekerjalah dengan ikhlas sesuai dengan kebutuhan dan Betul. kerjanya seperti orang lapar yang makan. Lapar makan, lapar makan, lapar makan. Nah, itu seperti makan itu ikhlas nggak? Ikhlas Ikhlas banget. banget. Ikhlas banget. Kita nggak mikirin makan ini untuk apa, kenapa saya harus makan, dan kenapa harus makan yang tertentu. Ikhlas aja pokoknya, nyuap aja gitu ya, bismillah nyuap. Nah, itu ikhlas. Jadi makan itu ikhlas. Ikhlas. Apalagi yang satu lagi yang ikhlas lagi. Apa nih Coach? Tadi sih Bang Jody sempat menyebutkan sebaik-baiknya manusia apa sebaik-baiknya manusia itu yang bermanfaat bagi orang lain. Itu juga saya setuju banget itu, Prof. Betul. Jadi diwakilin ya. Kata-kata Ya, penutupnya sebaik-baiknya dan dari sebaik-baiknya umat adalah yang bermanfaat buat orang lain. Ikhlas itu segala sesuatu aktivitas diri kayak tadi makan ikhlas, minum ikhlas, nggak usah disuruh-suruh, iya, tidur ikhlas, nggak usah ikhlas. disuruh-suruh, terus membersihkan diri ikhlas, nggak usah disuruh-suruh, berpakaian ikhlas, nggak usah disuruh-suruh, ke belakang ikhlas banget, ikhlas banget, nggak usah disuruh-suruh, otomatis aja itu. Kenapa? Itu kebutuhan kita. Mudah-mudahan dengan pembicaraan kita sore ini ada manfaatnya Amin. dan Kalau saya pribadi terima pasti kasih. bermanfaat, Prof. Karena dapat insight baru nih dari Prof Indra. Masya Allah. Oke, terima kasih atas waktunya Mbak Irma. Bang Jali, nggak apa-apa, nggak usah balik lagi karena ada acara di Sunter. Salam buat teman-teman di Buana dan di Andalan. Terima Assalamualaikum. kasih juga, Prof. Terima kasih sudah mengundang saya di acara Pantas. Sukses selalu untuk Prof Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya robbal alamin. Makasih. Oke, Oke, saya izin live nih. ya teman-teman, tadi bincang-bincang pantas dengan OKOC Buana dan OKOC Andalan. Bang Jali tadi last minute terpental, tapi ini ada nih, undang dulu deh untuk kasih kata penutup. Kirain habis baterainya, Bang Jali. Coba kita lihat, bisa gabung nggak dia? Ayo Bang Jali, come on, you can do it, you can do it, you can do it. Andrianto, telat, maaf, nggak ada telat, tinggal ini aja nonton. Nonton apanya? Nonton rekamannya. Iya, Bang Jali nggak bisa gabung, putus lagi sinyalnya nggak ada. Oke, nggak ada masalah. Sampai jumpa di besok acara kita kalau nggak ngobras mentas. Thank you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.